Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kelas TT 4404. Di sini kami akan menjelaskan mengenai digitalisasi telekomunikasi. Sebelumnya kami perkenalan dulu. Nama saya Septi Ainidila Subiakto dan rekan saya yang bernama Nama saya Naili Ikrimah Emianis. Saya Raras Visananda Eka Putri. Dan saya Lulu Balkis Yanka Faza. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu blok sistem telekomunikasi yang akan dijelaskan oleh Balkis. Sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi dibagi menjadi 3 blok. Salah satunya, transmitter yaitu pengirim yang berfungsi untuk mengolah pesan kirim menjadi sinyal kirim. Media transmisi komunikasi yaitu media untuk mengirimkan sinyal dari pengirim ke penerima. Dalam blok pemancar, terdapat komponen modulator UP converter, yaitu penguat atau gain. Informasi akan ditumpangkan pada sinyal pembawa atau sinyal pilih sebelum dikirimkan melalui gelombang radio. Perlu adanya proses perubahan sinyal informasi menjadi sinyal radio transmisi itu sendiri. Sedangkan pada blok menerima, terdapat komponen demodulator, down converter, dan penguat atau gain. Sinyal gelombang radio akan mengalami penguatan dikarenakan sinyal di penerima sangat rendah. Kemudian, sinyal gelombang radio akan mengalami perubahan menjadi sinyal informasi. Komponen blok transmisi. Komponen pertama adalah modulator dan demodulator. Komponen modulator di blok pemancar berfungsi untuk menumpangkan sinyal frekuensi dengan sinyal pembawa menjadi intermediate frekuensi. Sedangkan, komponen demodulator di blok menerima berfungsi untuk mengubah sinyal intermediate frekuensi menjadi sinyal informasi dengan memisahkan sinyal informasi pada sinyal pembawa atau carrier signal. Komponen kedua yaitu up converter yang berada pada blok transmitter, berfungsi untuk mengubah frekuensi sinyal informasi yang berada pada intermediate frekuensi menjadi radio frekuensi, yang kemudian diteruskan ke penguat agar dapat ditransmisikan melalui udara. Sinyal intermediate frekuensi berkisar 70 MHz, sedangkan radio frekuensi berkisar di frekuensi yang digunakan sesuai dengan media transmisi. Komponen selanjutnya yaitu down converter yang berada pada penerima kebalikan dari up converter. Down converter mengubah frekuensi radio yang ditangkap dari udara menjadi frekuensi informasi yang nantinya akan diolah dan diproses menjadi sinyal informasi. Komponen terakhir yaitu amplifier yang melakukan penguatan sinyal radio frekuensi sebelum sinyal tersebut dipancarkan melalui media transmisi. Sinyal RF yang berada di up converter biasanya berdaya rendah, sehingga melalui penguat RF yang berdaya lebih besar akan diteruskan ke media transmisi. Sedangkan pada receiver sinyal RF yang berasal di media transmisi mengalami penurunan daya yang besar, maka amplifier melakukan penguatan sinyal terima dan noise-nya harus rendah. Gelombang pembawa. Gelombang pembawa atau carrier wave merupakan gelombang yang berbentuk gelombang sinusoid yang dimodulasi untuk mengirim informasi jarak jauh yang disalurkan ke udara. Gelombang pembawa ini atau gelombang radio merupakan frekuensi yang jauh lebih tinggi daripada sinyal modulator yang merupakan informasi modulasi yang dikirim. Pada komunikasi radio, gelombang pembawa dipancarkan oleh pemancar atau pengirim saat mengirimkan isyarat atau sinyal melalui ruang bebas atau bahan tertentu sehingga di saat tersebut dapat diterima pada penerima. Selanjutnya, kita membahas proses penumpangan sinyal informasi ke gelombang pembawa. Hasil proses penumpangan tersebut disesuaikan dengan karakteristik sinyal informasi. Jika proses penumpangan tersebut mengikuti karakteristik amplitudo, maka menghasilkan gelombang modulasi amplitudo. Sedangkan proses perkembangan tersebut mengikuti karakteristik frekuensi, maka menghasilkan gelombang modulasi frekuensi. Proses penumpangan tersebut dilakukan pada komponen modulator. Bagian berikutnya adalah transmisi tanpa menggunakan gelombang pembawa. Transmisi tanpa menggunakan gelombang pembawa adalah transmisi sinyal menggunakan media fisik berupa kabel atau kawat yaitu kabel koaksial tembaga dan fiber optik. Pada sistem komunikasi dengan kabel, fixed user atau wire user biasanya tidak menggunakan gelombang pembawa. Transmisi tanpa menggunakan gelombang pembawa dapat menghantarkan sinyal yang jernih dan kuat terhadap cuaca. Akan tetapi, proses pemasangan transmisi tanpa gelombang pembawa memerlukan waktu yang cukup lama.
Salah satu contoh dari transmisi tanpa gelombang adalah Public Switch Telephone Network atau disingkat sebagai PSTN. Sinyal informasi langsung ditransmisikan pada frekuensi baseband melalui kabel tembaga. Sinyal informasi ini merupakan sinyal suara manusia yang langsung ditransmisikan. Pada sistem ini, frekuensi yang digunakan sekitar 300 Hz sampai dengan 340 Hz. Rugi-rugi transmisi terjadi pada transmisi tanpa dan dengan menggunakan gelombang pembawa. Jenis rugi transmisi yang akan dibahas adalah atenuasi, distorsi, noise, dan interferensi. Dalam perhitungan perancangan sistem komunikasi, rugi transmisi diperhitungkan dengan jelas. Selanjutnya, atenuasi. Atenuasi adalah menurunnya level daya sinyal akibat pengaruh jarak transmisi. Untuk menghindari hal ini, jarak media transmisi dibatasi dengan pengaruh atenuasi tidak banyak mengganggu kualitas sinyal. Pengaruh atenuasi terhadap sinyal berbeda-beda antara satu transmisi dengan yang lainnya. Untuk mengatasi atenuasi, bisa juga menggunakan perangkat lain yang berfungsi meningkatkan kembali level daya sinyal. Selain jarak, atenuasi juga merupakan fungsi frekuensi. Karena sinyal biasanya memiliki beberapa komponen frekuensi, maka perangkat lain biasanya didesain berbeda menyesuaikan dengan frekuensi sinyal. Kemudian distorsi. Karakteristik dari sinyal sinusoidal adalah kecepatannya berbeda sesuai frekuensi sinyal. Padahal, sinyal data yang dikirim melalui media transmisi memiliki beberapa komponen frekuensi. Ini mengakibatkan waktu sampai sinyal berbeda sesuai komponen frekuensinya. Akibatnya, sinyal akan mengalami distorsi tunda, yaitu ketika satu simbol dan yang lain tidak sampai pada waktu yang tepat. Lalu, noise. Noise adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Noise akan mengganggu kualitas dari sinyal terima yang diinginkan, dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Jenis noise antara lain yaitu thermal noise, crosstalk, intermodulation, dan juga impulse noise. Ada interferensi, yang merupakan sinyal pengganggu yang tidak diinginkan di mana frekuensinya berdekatan atau sama dengan sinyal yang diinginkan, serta berdaya besar. Ada beberapa jenis interferensi, yaitu cross-polarisasi, co-channel, retransmit, dan juga intermodulasi antar carrier. Modulasi adalah proses penumpangan sinyal informasi ke gelombang pembawa yang ditransmisikan. Dengan menumpangkan sinyal informasi ke sinyal pembawa, maka sinyal informasi tersebut akan dikirim tak terbatas jangkauannya. Sinyal informasi pada umumnya mempunyai frekuensi rendah, sedangkan sinyal pembawa umumnya gelombang sinusoidal yang memiliki frekuensi tinggi. Lalu ada demodulasi, yaitu proses pengambilan kembali sinyal informasi dari gelombang pembawa. Jadi, sinyal informasi dikeluarkan lagi dari gelombang pembawa menjadi sinyal informasi. Ini berlawanan dengan modulasi. Demodulasi berada di bagian penerima dalam sistem komunikasi dengan perangkat yang dinamakan demodulator. Teknik modulasi ada 3. Yang pertama, perubahan amplitudo. Amplitudo sinyal pembawa berubah sesuai karakteristik amplitudo sinyal informasi. Yang kedua, perubahan frekuensi. Frekuensi sinyal pembawa berubah sesuai dengan karakteristik dari amplitudo sinyal input. Amplitudonya tidak berubah. Yang ketiga, ada perubahan fasa, yaitu mengubah fasa sinyal pembawa sesuai sinyal demodulasinya, sehingga A dan F tetap, tetapi fasa sinyal pembawa berubah sesuai sinyal informasinya. Modulasi diklasifikasikan menjadi 2 bagian. 1. Modulasi analog, yaitu AM, FM, dan PM. Sinyal masukannya disebut dengan analog. Yang kedua, modulasi digital, yaitu ASK, FSK, PSK, dan juga QAM. Modulasi digital adalah pengkodean dari sinyal analog ke sinyal digital. Multiplexing. Multiplexing adalah proses penggabungan beberapa saluran atau kanal pembicaraan menjadi satu kanal secara keseluruhan. Hal ini dilakukan tanpa harus merusak informasi pada setiap kanal. Tujuan dari proses multiplexing adalah
meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara membagi akses bersama dan menghemat jumlah saluran atau kanal yang digunakan. Multiplexing ada di bagian pemancar dari sistem komunikasi atau jaringan komputer. Perangkat yang melakukan multiplexing adalah multiplexer yang disingkat dengan MUX. Sedangkan untuk di sisi penerima, gabungan kanal atau satu kanal akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Proses ini disebut demultiplexing. Demultiplexing berada di bagian penerima dari sistem komunikasi atau jaringan komputer. Perangkat yang melakukan demultiplexing adalah demultiplexer yang disingkat dengan DMUX. Setelah membahas definisi dari multiplexing dan demultiplexing, pada bagian ini kita membahas aplikasi dari multiplexing. Pada gambar, telah terlihat bahwa perangkat masukan tersebut berupa pemutar musik, komputer jinjing atau laptop, satelit digital, dan TV kabel digital. Semua perangkat tersebut menggunakan satu pengeras suara. Setiap perangkat diberikan masukan D0 untuk pemutar musik, D1 untuk laptop, D2 untuk satelit digital, dan D3 untuk TV kabel digital. Perangkat multiplexer merupakan pengatur gerbang logika. Telah terlihat pada gambar bahwa gerbang logika telah diatur berdasarkan kombinasi angka 0 dan 1. Gerbang logika yang digunakan adalah gerbang logika AND, gerbang logika XOR, dan gerbang logika NOT. Pengaturan kombinasi angka 0 dan 1 disesuaikan dengan perangkat yang digunakan. Pada gambar ini, kombinasi angka 00 untuk pemutar musik, 01 untuk laptop, 10 untuk satelit digital, dan 11 untuk TV kabel digital. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasi demultiplexing. Pada gambar ini, telah terlihat bahwa satu komputer menggunakan beberapa perangkat pencetakan dokumen. Perangkat tersebut berupa printer hitam putih, mesin fax, printer warna, dan pen plotter. Setiap perangkat diberikan keluaran D0 untuk printer hitam putih, D1 untuk mesin fax, D2 untuk printer berwarna, dan D3 untuk pen plotter. Perangkat demultiplexer menggunakan gerbang logika mirip dengan perangkat multiplexer. Dengan menggunakan perangkat demultiplexer, maka satu komputer dapat menggunakan semua perangkat pencetakan dokumen. Dalam perangkat demultiplexer, sudah diatur kombinasi angka untuk masing-masing perangkat. Kombinasi angka 00 untuk printer hitam putih, 01 untuk mesin fax, 10 untuk printer berwarna, dan 11 untuk pen plotter. List multiplexing. Konsep FDM yaitu, pada grafik ini memperlihatkan 3 sinyal suara yang akan ditransmisikan melalui satu kanal, di mana ketika sinyal tersebut ditransmisikan melalui kanal dengan teknik FDM, maka kanal tersebut ditransmisikan pada frekuensi yang berbeda-beda. Sistem FDM yaitu, sinyal hasil dari multiplexer yang ditransmisikan berupa sinyal analog pada receiver. Setiap receiver memiliki filter bandpass yang akan meloloskan frekuensi-frekuensi subkanal yang digunakan untuk melakukan demodulasi sinyal informasi. Sinyal FDM yang diterima oleh perangkat penerima kemudian akan diubah menjadi sinyal baseband yang akan dipisahkan menjadi sinyal subkanal. Contoh penggunaan FDM diantaranya adalah telepon analog, radio frequency modulation atau FM, dan asymmetric digital subscriber loop atau ADSL. Konsep TDM atau Time Division Multiplexing menggunakan prinsip giliran yang bergantian. Setiap user bisa menggunakan seluruh sistem secara bergantian sesuai waktu yang disepakati. Pergantian ini dilakukan secara periodik dan berkala. Secara konsep, transmitter dan receiver pada TDM ini hampir sama, di mana pada transmitter, sistem informasi akan masuk ke dalam buffer untuk menunggu giliran transmisi. Pada sisi receiver, tiap user akan menunggu informasi yang ditujukan kepadanya, sesuai dengan giliran secara bergantian. TDM ini bersama dengan FDM merupakan teknik multiplexing dasar yang masih sering digunakan sampai saat ini. Transmisi digital. Dalam transmisi digital, terdapat dua topik yang akan dibahas, yaitu Plesiokronus Digital Hierarchy atau PDH dan Sinkronus Digital Hierarchy atau SDH.
Topik pertama yang akan kita bahas adalah PDH. Plesiokronus Digital Hierarchy merupakan teknologi yang digunakan pada jaringan telekomunikasi untuk mengangkut data dengan kapasitas melalui perangkat keras digital seperti fiber optik atau objek atau sistem microwave radio. Plesiokronus berasal dari kata plesio bahasa Yunani yang berarti dekat dan kronos yang berarti waktu. Kecepatan data atau data rate diatur oleh suatu clock pada peralatan untuk membangkitkan data sehingga data yang dikirimkan dengan stream yang berbeda dapat digabungkan dengan data dari sumber lain dengan rate yang sedikit berbeda. Untuk mentransfer beberapa data atau trim dari suatu tempat ke tempat lain, dilakukan multiplexing setiap grup dari E1, E2, E3, dan E4. Dalam PDH terdapat konsep add dan drop. Untuk melakukan drop and insert 2 Mbps stream dari 140 Mbps terang, diperlukan background terang 140 Mbps tersebut, dan menyisipkan atau insert sepasang multiplexer 34 Mbps ke 140 Mbps pada terang 140 Mbps. Kemudian dilakukan demultiplex pada stream 34 Mbps dengan mengisolasi 8 Mbps dan lakukan multiplex pada stream 8 Mbps yang lain melalui multiplexer ke layar yang lebih tinggi pada terang 140 Mbps. Sinkronus Digital Hierarchy atau SDH seperti PDH didasarkan pada hierarki yang berulang dalam frame-frame yang mempunyai panjang tetap yang dirancang untuk membawa kanal-kanal tropik isokronus. SDH memiliki dua keuntungan pokok. Fleksibilitas yang demikian tinggi dalam hal konfigurasi-konfigurasi kanal pada simpul-simpul jaringan dan meningkatkan kemampuan-kemampuan manajemen jaringan baik untuk payload trafficnya maupun elemen-elemen jaringan. Secara bersama-sama, kondisi ini akan memungkinkan jaringannya untuk dikembangkan dari struktur transport yang bersifat pasif pada PDH ke dalam jaringan lain yang secara aktif mentransportasikan dan mengatur informasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.